Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Al-An'am 7481. Langsung kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mu'minin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Allahul Azim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya, yaitu Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Lagi, dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Ya. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum engkau di jalan yang dalam dolalah kesesatan yang nyata. Dan begitulah kami perlihatkan pada Nabi Ibrahim kekuasaan Allah di langit dan di bumi,
agar dia menjadi dari orang-orang yang meyakini. Lagi dan begitulah. Dan begitulah kami memperlihatkan kekuasaan pada Nabi Ibrahim, kekuasaan di langit dan di bumi, agar dia menjadi dari meyakini orang-orang yang meyakini. Maka tatkala malam itu telah menutupi atasnya, dia melihat bintang. Dia berkata, ini Tuhanku. Maka tatkala dia terbenam, dia berkata, tidaklah aku menyukai hal-hal yang terbenam. Lagi, maka tatkala malam itu menutupi atasnya, dia melihat bintang-bintang. Dia berkata, ini Tuhanku. Maka tatkala dia terbenam, dia berkata, tidaklah aku menyukai hal-hal yang terbenam. Maka tatkala dia melihat bulan itu terbit, dia berkata, ini Tuhanku. Maka tatkala dia terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, sungguh aku benar-benar akan menjadi dari kaum yang sesat. Lagi, maka tatkala dia melihat bulan itu terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka tatkala dia terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhan tidak memberi petunjuk padaku, sungguh aku benar-benar dari kaum yang sesat. Maka tatkala dia melihat matahari itu terbit, dia berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar. Maka tatkala dia terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Maka tatkala dia melihat hari itu terbit, Tuhan ini lebih besar. Dia terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku bagi Zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu secara lurus, dan tidaklah dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Lagi, sesungguhnya dan tidaklah aku dari orang-orang yang lagi, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku Zat yang telah menciptakan langit dan bumi secara lurus, tidaklah aku dari orang-orang musyrik. Secara lurus. Dan kaumnya
Dan kaumnya membantahnya. Dia berkata, apakah kalian membantah aku tentang Allah? Dan sungguh dia telah memberi petunjuk padaku. Tidaklah aku takut pada kutukan dengannya, kecuali sekiranya Tuhanku menghendaki ilman Kecuali jika Tuhan menghendaki sesuatu. Terus sesuatu yang meliputi ilmu Tuhanku ilmu seluas segala sesuatu. Ilmu Tuhanku seluas segala sesuatu, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Lagi dan kaumnya maka apakah membantahnya. Dia berkata, apakah kalian membantah aku tentang Allah? Dia telah memberi petunjuk padaku dan tidaklah aku takut pada apa yang kamu persekutukan dengannya. Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku seluas segala sesuatu. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran. Dan bagaimana aku takut pada apa yang kalian sekutukan, sedang kalian tidak takut. Sesungguhnya kalian telah menyekutukan Allah. Apa yang tidak Dia turunkan dengannya atas kalian bukti kebenaran. Maka siapa dari dua golongan itu yang lebih berhak dengan rasa aman? Jika kalian mengetahui. Dan Kalian mengetahui. Sudah dua kali? Belum? Lagi. Dan bagaimana? Dan bagaimana apa yang kalian Sekutukan, sedangkan kalian tidak takut. sesungguhnya kalian menyekutukan Allah. Apa yang tidak Dia turunkan dengannya atas kalian bukti kebenaran. Maka siapa dari dua golongan itu yang lebih berhak dengan rasa aman? Jika kalian mengetahui. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Menten dereng. Kita ulang lagi sama-sama dari awal. Sama-sama, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ayahnya yaitu apa engkau menjadi berhala sebagai Tuhan. Aku melihat engkau dalam kesesatan yang nyata. Begitulah kami perlihatkan pada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi agar dia menjadi dari orang-orang yang meyakini. tatkala malam itu
menutupi atasnya Dia melihat bintang. Dia berkata, Ini Tuhanku. Katakanlah Dia terbenam. Dia berkata, tidaklah aku menyukai perkara yang terbenam. Maka tatkala kala dia melihat bulan itu terbit, dia berkata, ini Tuhanku. Maka tatkala dia terbenam, dia berkata, sungguh sekiranya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, sungguh aku benar-benar dari kaum yang kaum yang sesat. Sesat. Terus Maka tatkala dia matahari Melihat matahari itu terbit, dia berkata, ini Tuhanku. tatkala dia terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku Lepas berlepas diri diri. apa yang kalian sekutukan. sekutukan. Terus sesungguhnya aku Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku Pada yang telah menciptakan langit dan bumi secara lurus, dan tidaklah aku dari orang-orang yang dipilih. orang yang musyrik. terus dan kaumnya Dan kaumnya membantahnya. Dia berkata, apakah kalian Kalian membantah tidak membantahku. Allah, dan sungguh Dia telah memberi petunjuk padaku, dan tidaklah aku takut dengan apa yang kalian sekutukan dengannya, kecuali sekiranya Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku sangat luas. ilmu Tuhanku seluas segala sesuatu. maka Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Mengambil pelajaran. Mengambil dan Dan bagaimana apa yang kalian sekutukan, dan sedangkan kalian tidak takut, sesungguhnya kalian menyekutukan dengan Allah apa yang apa yang tidak Dia turunkan diturunkan. dengannya atas kalian bukti kebenaran. Maka siapa dari dua golongan itu yang lebih benar, yang lebih berhak dengan rasa aman, jika kalian adalah kalian mengetahui. kalian mengetahui. Durasi masjid bab 3. Kemarin sudah? Sudah. Ini tinggal dibaca ya. Kita baca mulai bab awal. Fa'ala yufa'ilu. Sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan. Halan tif'alan. Mufa'alan. Fa'ilun. Wadakamu Alun. Fa'il. Fa'il mufa'alun. Nazzala. Nazzala yunazzilum tanjilan. munazzalan fahuwa munazzilun wadakamu
Sekarang bab sani. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun. Maka mufa'alun. Oh, Asroka. Dibaca langsung ya. Asroka. Oh, apa belum? Oh iya. Kenapa? Yang contohnya buat Oh, belum. Nomor 2. Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan qitalan wa muqatilun qatalun qatil. Ketiga, af'ala. Af'ala yufilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu ilmu alun muf'al. Lagi af'ala. Afil. Asyraka. Asyraka yusyriku isyrakan wa musyrakan wa musyriku wa dzaka rokun la tusyrik musyrokun musyrokun. Afsada. Afsada. Afsada yufsidu ifsadan wa mufsadan fa mufsidun. Maka Afsid latufsid mufsadun. Ahsana. La yusinu ihsan. Aslama. Aslama yuslimu islaman wa muslimun wa dzaka muslamun aslim la tuslim islamun muslamun. Apalagi aslama sudah ya. Aslaha. Aslaha yuslihu islam wa muslihun wa dzaka muslahun aslih la tuslim islamun muslahun. Aflaha. Aflaha yuflihu iflahan wa muflahan fa huwa muflihun wa dzaka muflahun. Jadi la tuslim muflahun muflahun. Balik ayat kita teliti mencari bab 1, bab 2, bab 3. Ini tidak ada. Ini ada tusyrikun, kalian sekutukan. Fi'il apa? Madinya
Asroka yusriku, sekutukanlah. Jangan orang menyekutukan yang di penyekutuan. Isrokan wa musrokan. Isrokan wa musrokan. Isrokan wa musrokan. Sama-sama. Asroka. Ka yusriku isrokan wa musrokan musyrikun. Asyrik latus wajah tu aku fi'il apa mudoreknya yuwajihu, hadapkanlah. Jangan orang menghadapkan, dihadapkan. Ya, masternya apa? Penghadapan, pengarahan. Wajah yuwajihu, taujihan. Jangan wajah. Wajih muwajjahun. Yunazil, dia fi'il apa? Madinya. Yunazilu, madinya apa? Nazala yunazilu. Turunkanlah. Jangan orang menurunkan, diturunkan. Masarnya ya, munazalan. Itu dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas ya. Kita pahami. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ini menerangkan ketika Nabi Ibrahim dakwah mengajak kaumnya supaya mentauhidkan Allah. Nah, yang pertama didakwahi oleh beliau adalah ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dakwah itu yang benar sebetulnya kalau mencontoh para rasul, para nabi, diawali dari orang yang terdekat, kemudian baru lebih jauh. Nah, ayahnya ini tukang membuat berhala, Raja Namrud suka pesan sama dia. Karena bikinannya bagus gitu ya. Jadi yang buat kemudian dan biasanya Nabi Ibrahim ditugasi juga untuk menjualkan berhalanya itu. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak sampai apa pikiran beliau itu ya kenapa batu dipa sendiri kok disembah? Apakah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Itu. Jadi sebetulnya tidak langsung divonis sesat begini. Di ayat yang lain gimana? Kenapa engkau sembah berhala-berhala itu? Terus beliau mengatakan gimana? Beginilah yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Jadi beliau itu disesatkan gara-gara ternyata memang nggak punya hujah, nggak punya argumentasi asas sikapnya. Mereka cuma meniru saja apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, baru dikatakan bahwa sesat. Ya. Makanya sesuatu itu sesat tidaknya bukan dari apa amaliyahnya, ya. Bukan dari perilakunya, tapi dari alasan yang melatar belakangi perilaku tersebut. Begitulah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan Allah yang di langit dan di bumi supaya dia menjadi di antara orang-orang yang meyakini. Jadi beliau itu hakikatnya ya memang orang dipilih oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah, dibuka akalnya. Sehingga kemanapun beliau melihat, bisa menangkap di situ tanda-tanda kekuasaan dan ketauhidan Allah. Itu sehingga tidak masuk akal
bagaimana batu Dipa sendiri itu disembah. Kemudian beliau mempertanyakan perilaku seperti itu, ternyata mereka tidak punya hujah. Gitu ya. Terus maka tatkala malam menutupi atasnya, jadi jannah itu artinya apa? Menutupi. Jannah artinya menutupi. Jannah. Makanya kalau bayi ditutupi di rahim disebut janin. Janin. Kalau orang gila itu pikirannya tertutup majnun. Gitu ya. Kalau tanah yang subur ditutupi pohon-pohon dan rerumputan disebut jannah. Gitu ya. Jadi ya pohon-pohon dan rerumputan cuma tidak kelihatan itu jannah. Terus ada juga makhluk yang tertutup tidak kelihatan disebut makhluk jin. Jadi tatkala malam itu menunjukkannya, maksudnya malam gelap, dia melihat bintang. Maka dia mengatakan ini Tuhanku. Maksudnya apa? Bersinar, bercahaya, tinggi, mulia, gitu ya. Itu lebih masuk akal disembah daripada batu yang dipahat-pahat sendiri. Ya. Maka tidak benar kalau orang nyembah batu, ini loh bintang lebih pantas untuk disembah. Ketika diperhatikan terus, ternyata bintangnya terbenam. Maka beliau mengatakan, saya tidak menyukai perkara-perkara yang terbenam. Nah, kenapa kok tidak menyukai? Apa salahnya perkara yang terbenam kok dibenci sama beliau? Tidak disukai. Apa? Tidak disukai itu artinya apa? Tidak disembah. Gitu ya. Tidak disembah. Makanya menyembah itu ya didasari cinta. Gitu ya. Yang dicintai itu yang disembah. Makanya supaya kita mengabdi kepada Allah saja, tauhidnya murni, ya caranya apa? Ya jangan mencintai sesuatu pun selain Allah. Karena muhibbu syai'in abduhu, pecinta sesuatu adalah menyembahnya. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan benci perkara yang terbenam, tapi beliau tidak mencintai itu artinya tidak menyembah. Tidak menyembah. Gitu ya. Itu. Makanya orang itu tidak mungkin menyembah Allah kalau dia tidak cinta, dan tidak mungkin dia cinta kalau dia tidak kenal. Makanya itu ilmu yang sering diabaikan ya. Orang kalau punya anak, punya apa, diajari sholat, diajari baca Quran, diajari doa-doa, tapi tidak dikenalkan tentang Allah. Ya, akhirnya agamanya cuma agama apa? Formalitas saja. Ya, jadi gitu. Jadi makanya aku tidak menyukai perkara yang terbenam, bukan benci. Artinya apa? Artinya beliau tidak menyembah. Tidak suka itu artinya tidak disembah. Makanya apa yang kita cintai, berarti kita akan sembah sesuatu itu. Itu. La uhibbul afilin. Ya terus, Nabi Ibrahim ini tahu ternyata ya dengan pemahaman dari Allah, beliau sudah paham yang namanya Tuhan itu tidak boleh mengalami perubahan. Itu beliau tahunya kalau bintang bukan Tuhan dari mana? Terbenamnya, dari perubahan yang terjadi pada bintang. Nah, Tuhan itu tidak boleh mengalami perubahan. Gitu. Jadi tadi begini, sekarang begini, nanti bagaimana? Itu berarti kalau yang begitu itu bukan Tuhan. Tadi di sini, nanti di situ, terus kapan lagi? Itu berarti bukan Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim sudah paham tentang itu. Makanya kok terbenam, kok mengalami perubahan, berarti bukan Tuhan. Tidak. Maka aku tidak suka. Terus maka tatkala dia melihat bulan itu terbit, dia mengatakan ini Tuhanku, ini lebih terang, lebih besar, lebih layak disembah daripada bintang. Diperhatikan terus, ternyata bulan juga terbenam. Maka akhirnya beliau ternyata bagaimana? Ternyata perkara-perkara yang tadinya saya anggap Tuhan ternyata bukan Tuhan. Terus beliau mengambil kesimpulan, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, niscaya aku benar-benar akan menjadi termasuk di antara kaum yang sesat. Jadi gitu ya. Jadi betul-betul orang itu untuk menemukan Allah, untuk memahami keberadaan Allah, tidak bisa pakai akal murni, tidak bisa. Harus ada petunjuk yang datang langsung dari Allah, bimbingan. Gitu ya. Makanya ditaati Nabi Ibrahim, kalau Tuhanku tidak menunjuki aku, tidak ada bimbingan dari Tuhanku, aku mencari Tuhanku dengan akal saya sendiri, tanpa bimbingan dari Tuhan,
niscaya saya tidak akan menemukan Tuhan, gitu ya, dan saya akan menjadi kaum yang sesat. Itu, jadi akal itu tidak cukup ya, akal saja tidak cukup untuk bisa menemukan Tuhan. Itu makanya orang pinter, profesor, doktor, itu bahkan jenius yang tidak menemukan Tuhan, ya. Kalau dia tidak mengambil cahaya dari Allah, maka dulu masih ingat ya, mata itu, akal itu ibarat mata, Al-Quran ibarat cahaya. Sesehat apapun mata, kalau tidak ada cahaya, tidak bisa melihat apa-apa. Secerdas apapun akal, kalau tidak disinari dengan bimbingan Tuhan, ya, yaitu Al-Quran, tidak bisa menemukan kebenaran. Apalagi menemukan hakikat tentang ketuhanan. Itu harus ada bimbingan langsung. Karena makanya di Quran itu ada sifat-sifat Allah, gitu ya. Tuhan itu harus begini, terus nama-nama Allah. Kalau tidak begini, itu semua ada dari Quran. Kalau tanpa itu orang tidak bisa menemukan Tuhan. Maka tatkala dia melihat matahari terbit, siang-siang ada matahari, dia mengatakan, ini Tuhanku, ini lebih besar, lebih layak disembah. Maka tatkala dia juga terbenam, maka dia mengatakan, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sekutukan. Maka ini tentang yang diucapkan Nabi Ibrahim ada dua pendapat ya. Pendapat pertama ini adalah menceritakan bagaimana proses Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, gitu ya, menemukan Tuhan. Cuma ada keterangan ya sebenarnya Nabi Ibrahim itu sudah menemukan Allah karena sejak kecil beliau sudah diberi kecerdasan. Nah ini apa ini? Ini tuh bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, beliau sudah menemukan Tuhan. Ini adalah beliau menggiring kaumnya supaya pakai akalnya ya supaya mereka bisa menemukan siapa hakikat Tuhan yang sebenarnya. Lah buktinya mana? Ini ada kata-kata ya kaum ya. Ya kaumi hei kaumku berarti beliau melakukan itu di depan kaumnya ya. Di depan kaumnya mengajari kaumnya diajak berpikir bagaimana mereka bisa menemukan Tuhan. Nah, nanti kalau bintang saja gagal dari Tuhan ya, bintang, apalagi bulan, matahari itu tidak lulus dari Tuhan gara-gara mengalami perubahan, apalagi berhala, ya apalagi patung-patung yang mereka sembah. Ya. Jadi ini bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim mengajak berpikir kaumnya supaya bisa menemukan hakikat Tuhan itu sebenarnya. Itu. Terus ditunjukkan ke kaumnya itu loh, kamu lihat sendiri ternyata semua itu bukan Tuhan. Maka saya berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Lalu siapa yang disembah? Saya menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit bumi secara lurus dan saya bukan termasuk di antara orang-orang yang musyrik itu. Itu pokoknya Tuhanku itu Tuhan pencipta langit bumi, pencipta segala yang ada. Itulah Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada juga riwayat begitu Nabi Ibrahim mengatakan ini wajah tu wajiyah gitu ya. Nah, itu beliau masih belum tahu Tuhan itu siapa. Tapi pokoknya pencipta langit bumi itulah Tuhan. Tapi siapa gitu ya. Maka nanti Allah katakan idzqalahu rabbuhu aslim. Aslam tuh li rabbil alamin, berserah dirilah, baru disitulah dikenalkan tentang ketauhidan Allah. Ucapkanlah la ilaha illallah, baru terus beliau menyembah hanya kepada Allah. Jadi ada bimbingan langsung ya. Makanya kalau orang pakai akal itu paling mantep, paling maksimal bisa meyakini pokoknya semua itu ada yang mencipta gitu ya. Ada zat yang maha super maha apa. Tapi siapa itu tidak tahu ya. Untuk tahu siapa dia harus ada bimbingan langsung. Terus berikutnya, dan kaumnya membantahnya, dibantah. Jadi ketauhidan beliau dibantah oleh kaumnya, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga ditakut-takuti sama kaumnya, diancam kalau beliau akan ketimpa keburukan, ya. Karena diterangkan Nabi Ibrahim itu oleh bapaknya ditugasi menjualkan patung-patung itu. Tapi kalau menawarkan begini, ini siapa yang mau beli sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak orang dari mudorot. Karena menawarkannya begitu, akhirnya patungnya tidak laku.
Ya, tidak laku. Terus beliau kehausan ke sungai minum, terus patungnya itu dimasukkan ke air dulu, kamu minum gitu ya. Maksudnya menghina gitu ya. Saya haus, apa kamu tidak minum? Dimasukkan, terus dilihat oleh kaumnya. Bahwa Nabi Ibrahim itu menghina Tuhan mereka. Maka mereka bilang, hei Ibrahim, kamu sudah merendahkan Tuhan kita, Tuhan kami, gitu ya. Kamu akan ketimpa keburukan gara-gara kamu sudah berbuat lancang seperti itu. Kata Nabi Ibrahim, hei kaumku, saya tidak takut kepada apa yang kalian sekutukan. Masa saya takut sama batu? Ya, saya tidak takut kepada batu yang kalian sekutukan dengan Allah itu, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu. Ya. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu adatnya yang kita contoh, tidak pernah memastikan sesuatu pun tanpa digantungkan kepada kehendak Allah. Gitu ya. Jadi batu itu kan tidak bisa apa namanya, balas dendam, tidak bisa mencelakai wong batu. Tapi kalau Allah menghendaki, bisa enggak? Ya bisa, makanya tidak berani masih digarisbawahi, kecuali kalau Tuhanku menghendaki sesuatu. Ya, ilmu Tuhanku seluas segala sesuatu, artinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Apa kalian tidak mengambil pelajaran? Itu. Terus kata Nabi Ibrahim lagi, kan beliau ditakut-takuti sama Tuhan mereka, gitu ya. Kata beliau, bagaimana saya takut kepada sesembahan yang kalian sekutukan dengan Allah itu. Lawang kalian saja tidak takut bahwa kalian telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan bukti kebenaran tentangnya. Paham ya? Kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak jelas saja, tidak takut. Bagaimana saya takut kepada batu-batu yang kamu jadikan sebagai sekutu Allah? Mana siapa di antara dua golongan itu yang lebih berat dengan rasa aman? Kalau kalian tahu, saya yang mentauhidkan Allah, apakah kalian yang menyekutukan, siapa yang lebih pantas dapat rasa aman? Mestinya saya itu yang nakut-nakuti kalian, bukan kalian yang nakut-nakuti saya. Gitu ya. Makanya ini pelajarannya apa? Keberanian orang-orang musyrik untuk menyekutukan Allah mestinya dijadikan apa? Dijadikan pendorong ya, dijadikan apa? Pendorong bagi orang-orang beriman supaya lebih berani untuk mentauhidkan Allah. Gitu ya. Itu ya. Termasuk keberanian orang untuk bermaksiat gitu ya. Nah, mestinya itu mendorong orang beriman untuk lebih berani hidup dalam ketaatan. Itu. Termasuk keberanian orang untuk meninggalkan Quran, tidak mengkaji Quran gitu ya. Nah, ada orang itu ya berani, tidak ngerti Quran ya berani gitu ya. Nah, maka itu mestinya menjadi pendorong orang ini untuk lebih berani di dalam mengkaji Al-Quran. Soalnya ada orang mengkaji Quran itu takut ya. Takutnya apa? Nanti tidak punya masa depan ya. Nanti pekerjaannya apa? Kan tidak takut. Wong orang yang meninggalkan Quran tidak belajar lu tidak takut. Kenapa? Engkau yang belajar Quran tambah takut. Siapa yang lebih berat mendapatkan rasa aman? Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.